itu adalah salah satu membantu kami untuk membongkar ijazah palsu Jokowi. Ijazah palsu Jokowi itu saya nyatakan dibuat dan membuat itu Eko Panjul, orang relawan dari Solo yang selalu mempertamai Jokowi dulu. Jadi apa yang dikatakan Mas Suryo dan saya sendiri memang benar adanya bahwasanya ijazah Jokowi itu palsu. Kalau hari ini Jokowi selalu mengelak menaruh ijazahnya di Polda Metro Jaya. Menurut keyakinan saya itu Jokowi memang Jokowi takut kalau memang Jokowi mempunyai ijazah palsu, mempunyai ijazah pasti telah diperlukan dari awal. Logika bahkan Jokowi tidak punya ijazah. Oleh karena itu ada modal yang berbeda. Jokowi Dodo itu harus ditangkap. Karena apa? Telah membohongi rakyat untuk berkuasa palsunya. Jangan hanya gambar kertas menuduh rakyat Jokowi dapat dibuktikan dengan KM50, Anjuran, KPPS dan lain-lain. Artinya Jokowi itu biadab, Jokowi itu membohong. Saya tersangka hari ini dikasih pidana. Saya bukan malah takut, tapi saya malah tantang Jokowi atas pengadilan. Karena apa? Saya meyakini Jokowi tidak akan berani hadir di pengadilan. Karena apa? Telah dibuktikan sekian banyak yang di pengadilan. Jokowi tidak pernah hadir, tidak pernah berani menunjukkan ijazahnya. Artinya Jokowi memang berbohong, ijazah. Jadi jangan ragu-ragu kepada pihak kepolisian untuk menangkap Jokowi. Jangan kami yang jadi tersangka. Padahal Jokowi Dodo beserta relawan-relawannya rakyat miskin yang lakukan itu. Eko Panjul yang lakukan itu. Jadi Amerika kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu menangkap Jokowi itu. Ada kemampuan kata Jokowi yang kurang ajar, yang biadab, Jokowi bohongi. Saya tahu kalian juga paham, kalian juga punya otak dan hati. Berkacamata. Tapi ya, apakah hari ini Jokowi tanpa alat bukti datang jauh-jauh dari Blora. Yang membawa Jokowi di Jakarta. Jokowi bisa jadi karena memang dibuat
Aduh. Kalau ada polisi yang berani mengkriminalisasikan kami, ya kebenaran akan dibuka pada saat Aduh. Kapolrinya, kami akan bubut Kapolranya, kami akan bubut polisi lainnya. Karena polisi tetapi juga keluarganya, anak-anaknya, mantunya, karena mereka sampai hari ini sebagai sumber daya alam negara ini, dan kami akan dipergunakan untuk memulihnya, untuk memudahkan rakyat yang di mana ekonomi, tapi Jokowi Aduh. Aduh.
Hanya satu kata yang saya ucapkan. Rajang lehernya Jokowi. Jangan terbongkar. Jokowi harus datang menunjukkan yang tidak. Walaupun tidak berani menunjukkan terbukti bahwa itu kehidupan memang kehidupan harus dijalankan. Kita tidak boleh diam di sini. Kita harus membersamai apa yang telah dilakukan oleh Pak Surya dan pihak untuk memberikan semangat dan membersamai bahwa itu benar-benar dilakukan 9,9 dan Jokowi palsu. Ada apa? Di rumah zaman kecilnya Jokowi, di rumah zaman kecilnya Heri Mulyono, berikut di Boyolali, orang almarhum Heri Mulyono. Saya untuk itu saya juga tidak rela. Orang yang Jokowi sudah mengkhianat bangsa, yang sudah dibeli Jokowi. Kita masih punya harapan ada bangsa-bangsa kita. Kita maju kita berlangkah dan berjuang. Itu jangan berhenti di sini. Pak Jokowi ini sudah membuat kegaduhan di negeri ini. Masalah ijazah ini sudah membuat perpecahan antar negeri ini. Saya adalah salah satu yang datang di Solo.
Saya memperlihatkan ijazah Anda. Kemudian Anda untuk masuk ke dalam dan Anda memperlihatkan ijazah itu kepada wartawan yang ada di bawah itu. Tetapi Anda tidak menggunakan ijazah itu tidak boleh difoto. Kenapa saya hari ini? Ijazah itu sudah terbukti asli atau palsu. Kenapa? Karena sampai hari ini hal yang simpel seharusnya bisa dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk hanya sekedar memperlihatkan ijazahnya. Ini ijazah saya, silakan Anda di forensik untuk membuktikan. Tetapi sampai sidang psikologi Anda pun tidak membawa ijazah Anda. Dan apabila seharusnya Anda seorang negarawan, Anda harus memperlihatkan ijazah itu. Dan Aduh. kepada Komnas, kami meminta bantuan untuk anak bangsa. Ijazah adalah apa? Cara-cara selembar ijazah. Sekali lagi Komnas, tolong cari siapa yang itu kita hukum untuk ditandakan pulang. Terima kasih dan salam kompak semuanya. Salam satu semuanya. Kita lawan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi kepada orang tua kita Bapak Jenderal Sutomo. Silakan masuk. Waktu dipersilakan berikutnya terdapat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Apakah betul kita merdeka? Tahu merdeka. Bukan yang bukan sebagai pemilik kekuasaan hidup ini. Itulah tanda-tanda belum sepenuhnya kita merdeka. Baik. Republik ini dibentuk dalam keadaan merdeka dengan berdaulat. Perdaulatan itu ada di dalam rakyat. Tapi jika ada perdaulatan itu dipegang oleh sekelompok oligarki, dipegang oleh sekelompok orang-orang yang berkuasa, yang takut terhadap kekuasaan. Tentang Joko Widodo, bekas Presiden Republik Indonesia itu. Oh, berarti ya ini sudah ada di cocok mo. Meminta kepada aparat keamanan, aparat penegak hukum, tuntutannya salah satunya itu adalah agar anggota DPR yang di belakang tempat kita ini mendengarkan aspirasi kami yang selama ini kami sudah berjuang untuk membongkar ijazah. Untuk membantu kami membongkar ijazah ini. Artinya makanya kami buat aksi hari ini di depan DPR dalam rangka 1 tahun geruduk rumah Jokowi dan UGM. Kami tempatkan di sini agar apa? Agar anggota DPR juga dapat melihat bahwa kondisi hari ini serius gitu loh. Terjadinya kerusakan hari ini adalah kerusakan yang dibuat pasar dengan ijazah palsunya yang jelas kita bisa lihat dengan mata kita sehat. Fotonya itu bukan foto Jokowi, kumisnya bukan Jokowi, mulutnya bukan Jokowi, telinganya bukan Jokowi. Itu foto orang lain yang dipakai oleh Jokowi. Dan pelakunya itu kami menperas Eko, mantan ketua KPUD Solo, Eko Panjul kalau kawan-kawan aktivis bilang. Dia adalah aktivis kiri yang memainkan ijazah ini. Maka oleh karena itu saya meminta Jokowi segera sadar, segera meminta maaf kepada rakyat. Bahkan Eko pun keluar dari kandangnya. Kalau memang dia tidak melakukan, dia harus klarifikasi. Tapi kalau dia melakukan, dia tidak bisa berbohong. Karena banyak kawan-kawan yang tahu masalah ini. Dan dia harus meminta maaf kepada bangsa ini. Dan rakyat pasti memaafkan. Tapi masalah hukum itu masalah lain. Jadi Pak Jokowi jangan lagi membuat gaduh bangsa ini, mengadu domba kami dengan rakyat-rakyat yang lain dengan isu ijazah ini. Terbuka saja. Kalau itu memang bukan ijazah Jokowi, silakan. Jokowi mengakui, kami tidak marah yang telah berjuang selama ini selama hampir 3-4 tahun. Dan saya nyatakan, kenapa perjuangan kami sampai hari ini tidak selesai? Karena kami mempunyai militansi. Kami tidak ada bohir, tidak ada orang besar, tapi kami punya militansi sebagai aktivis yang bergaris lurus. Saya punya sejarah di Reformasi 98. Saya mengorbankan adik-adik kami yang saat dibubur. Makanya saya di sini tetap akan menjaga supaya bangsa ini lurus. Karena bangsa ini bukan milik Jokowi, ini milik kita, milik rakyat yang harus kita jaga bahkan sampai 100 tahun ke depan. Tidak ada boleh satu orang yang mempunyai pemikiran jahat, apalagi memasukkan identitas untuk menjadi presiden. Saya berharap Jokowi, kamu jangan lagi berbohong. Banyak yang tahu soal ijazah ini, terutama aktivis-aktivis nasional. Pak Jokowi ke Jakarta ini tidak ngerti Jakarta, tidak ngerti situasi Jakarta. Dia bawa relawan aktivis kiri, memang bergaul di Jakarta. Inilah dia orang Eko Panjul yang bermain sampai ke pasar Pramuka. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi teman-teman semua, terima kasih atas kerjanya. Hari ini adalah jawaban dari semua aktivis yang bergerak di dalam mengungkap kebohongan dan mengungkap palsuan dari 99,9% ijazah palsu. Komentar sebelumnya. Itu mereka Roy TS itu atau Roy, Tifa, Kurnia, kemudian Rustam dan kemudian beberapa lagi beraninya ada di sosmed. Tidak.
Hari ini kita buktikan, kita ada di lapangan, kita ada di depan gedung dewan, ada di depan wakil rakyat kita, dan kita tanya kepada wakil rakyat kita, 580 anggota dewan itu, mendengar tidak? Inilah aspirasi rakyat, inilah aspirasi masyarakat. Kenapa ini penting? Karena yang namanya pendidikan dan kejujuran itu penting sekali. Hari ini yang hilang dari apa yang kita tuntut adalah kejujuran dan keterbukaan. Seorang yang bernama Joko Widodo yang sudah katanya sudah ijazahnya diverifikasi ketika menjabat wali kota 2 kali, diverifikasi ketika gubernur, diverifikasi ketika menjadi presiden 2 kali. Ternyata kita lacak hasil verifikatornya, tidak ada. Ya, jadi ternyata itu syarat-syaratnya kurang semuanya, tidak ada ijazah-ijazah sebelumnya, dan itu sudah diakui oleh keputusan-keputusan KIP, Komisi Informasi Pusat yang ada. Dan kita tantang semuanya. Ada yang katanya mengatakan berjanji. Pengadilan mana? Tidak ada, berkali-kali ada acara di pengadilan, dia tidak tampak, ijazahnya katanya masih disita. Padahal pengadilan itu adalah forum tertinggi untuk hukum. Dan hari ini 4 tahun setelah kita mengunjungi Universitas Gadjah Mada, saya waktu itu bersama Dr. Tipa dan satu lagi yang sudah berkhianat, ya, si Omot. Waktu itu kita melihat bukti langsung. Kita melihat tidak hanya ijazah, tapi skripsi. Skripsi itu tidak ada lembar pengesahannya. Nama dosennya juga salah, tidak ada. Kemudian aturan yang ada, dan kemudian hurufnya juga beda. Jadi itu jelas palsu. Tidak ada ijazah asli yang bisa terbit tanpa skripsi yang asli. Jadi hari ini sekaligus kita memastikan bahwa meskipun kemarin ya, kita sudah membuat buku, dan buku itu kemudian ada salah satu penulisnya yang kemudian menyatakan mencabut tulisan, silahkan dicabut. Tulisan dia tidak ada manfaatnya apa-apa, karena tulisannya dia itu hanya omong besar saja. Dia nulis banyak halaman tapi isinya adalah hanya nulis saja. Dan dia sudah berbohong pada dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyatakan karena dia tidak lulus pendidikan di S3 di Yamaguchi, kemudian dia tidak mau membayar beasiswa, si Oman itu membuat surat kematian. Maka hari ini kita pastikan buku Jokowi White Paper tetap ilmiah dan tetap kami pertahankan. Saya atas nama 5 orang, ya, saya dan Dr. Tipa tetap mempertahankan buku Jokowi White Paper itu, dan kemudian kami tutup salah satu pun, dan kami tutupnya pakai plester. Apa artinya plester? Ini untuk mengingatkan kita, orang yang kami tutup ini sekarang juga sedang dituntut oleh Pak Yusuf Kala, dan Pak Yusuf Kala itu yang main-main. Kalau menuntut orang kayak si plester ini, si plester Matutina itu menghilang sampai dengan sekarang karena kemudian dia menghina Pak Yusuf Kala. Jadi sekali lagi aksi kami di sini sekaligus mendukung juga Pak JK, ya, untuk kemudian mengungkap kepalsuan dari ijazahnya. Itu adalah bahasa satir dari Pak JK. Ya, kalau punya, dan saya percaya itu asli, tunjukkan saja, dan tidak pernah ditunjukkan. Jadi sekali lagi, Joko Widodo, ya, tunjukkan ijazahmu di depan rakyat agar tidak kemudian membuat gaduh. Last but not least, kami juga mengapresiasi pendapat dari Pak Peter F. Gonta, ya, mantan dubes Polandia. Pak Peter Gonta juga mengatakan bahwa apa? Mau ijazah itu asli atau palsu, kalaupun asli, Jokowi tetap kemudian menyengsarakan rakyat. Sudah 13 tahun sejak orang bertanyakan pertama kali tahun 2013, tidak ditunjukkan kepada kita semua. Ditunjukkan kepada media saja, tidak boleh difoto, tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang, apalagi diperiksa. Jadi kebohongan besar. Dan masih ada lagi, kita tidak akan berhenti. Kalaupun bapaknya ini, Joko Widodo ini kemudian hanya kesalahannya tidak memiliki ijazah atau ijazah palsu, anaknya lebih parah lagi. Anaknya tidak punya ijazah SMA dan tidak ada pendidikannya, dan itu akan kita bongkar juga. Kita tidak akan berhenti, dan insya Allah rakyat bersama kita, tidak ada bohong, dan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Demikian, terima kasih. Aduh.